Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman mahasiswa gizi semester 3 ya, pada pertemuan ke-9 dari mata kuliah metabolisme zat gizi makro. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai metabolisme dari zat gizi makro yang ketiga, yaitu protein. Nah, jadi output atau capaian yang ingin kita dapatkan setelah perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu mengetahui dan memahami metabolisme protein secara umum, kemudian mahasiswa juga mampu memahami dan mengetahui dan memahami prinsip transaminasi dan deaminasi. Apa itu transaminasi, apa itu deaminasi, nanti diharapkan setelah perkuliahan ini teman-teman semua menjadi paham. Kita mulai masuk ke topik ya, langsung saja karena kita juga efisiensi waktu. Yang pertama mengenai, kita flashback dulu mengenai pencernaan protein ya. Pencernaan protein tentunya kita berbicara mengenai bagaimana nasib protein dari makanan ya, pada saat kita mengkonsumsi makanan yang mengandung protein sampai dia diserap dan diedarkan serta di metabolisme di dalam tubuh. Nah, protein yang ada pada makanan dicerna oleh adanya enzim yang ada di dalam lambung. Jadi pada mulut ya, pencernaan protein belum banyak terjadi secara enzimatis ya. Mulai banyak terjadi adalah di dalam lambung dengan keberadaan asam klorida yang membuat suasana atau pH di dalam lambung itu menjadi asam. Nah, adanya asam yang ditimbulkan dari asam klorida yang ada pada lambung atau HCl, nah di situ kemudian mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, jadi pepsin ini yang berperan sebagai salah satu jenis protease atau enzim pemecah protein yang ada pada lambung. Nah, di sini meskipun pepsin itu berperan sebagai protease, tetapi kemampuan dari pepsin di dalam mencerna protein itu tidak sekuat protease yang dihasilkan oleh pankreas yang bekerja di usus halus. Nah, tetapi tetap ada beberapa protein yang dikonversi menjadi polipeptida, kemudian ada juga yang bisa dirilis menjadi asam amino bebas. Nah, tujuan ending atau akhir dari pencernaan protein adalah memecah protein menjadi monomernya yang paling sederhana, yaitu asam amino. Nah, setelah dari lambung ya, peran protease lambung ya, pepsin tadi akan terhenti pada saat hasil pencernaan tadi sudah mau memasuki ke usus halus ya, dengan perubahan pH yang cukup signifikan dari lambung yang pH-nya asam kemudian menuju usus halus dengan pH yang cenderung ke arah basa. Maka saat yang ada di usus halus yang berperan adalah protease pankreas. Ada beberapa jenis protease pankreas yang bekerja di sana. Ada tripsin, kemudian eksopeptidase ya, kemudian dipeptidase dengan hasil akhir berupa asam amino. Nah, protease tersebut bermacam-macam karena yang akan didegradasi, akan dihidrolisis itu jenis proteinnya nanti berbeda-beda, sehingga masing-masing memiliki kekhasan terhadap protein tertentu, dan ujung-ujung atau akhir dari pencernaan itu adalah diharapkannya terbentuk asam amino bebas, yang kemudian asam amino bebas setelah dihasilkan dari proses pencernaan tadi akan diserap ke dalam enterosit, dari enterosit usus ya, sel enterosit yang ada di usus, kemudian dia masuk ke dalam sirkulasi tubuh melalui vena porta. Jadi dari usus, dari ruang pencernaan usus menjadi asam amino masuk ke dalam enterosit masuk ke pembuluh darah dan masuk ke tubuh
melalui vena porta. Nah, di hati inilah nanti asam amino akan berkumpul dengan asam amino yang lain membentuk suatu kumpulan atau pool. Nah, sering disebut sebagai pool atau kelompok asam amino yang ada di dalam tubuh kita. Jadi di dalam hati itu sangat banyak terkumpul asam amino atau terminal asam amino itu ya ada di dalam hati. Hati liver ya, bukan hati perasaan, tapi ada di dalam liver. Nah, ini alur ya, jika kita gambarkan, jadi dietary protein, kemudian di sini ada lambung ya, di lambung adanya pH yang asam tadi mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, kemudian menjadi polipeptida dan asam amino menuju ke usus halus. Di sini peran dari pankreas, ada tripsin, kimotripsin, elastase, karboksipeptidase atau enzim-enzim jenis yang lain. Kemudian ada aminopeptidase ya, peptidase yang merubah semua jenis fraksi protein atau peptida menjadi asam amino, dan kemudian dia masuk ke hati melalui vena porta. Nah, di hati inilah atau di liver inilah terbentuk atau terkumpul berbagai macam jenis asam amino, baik yang itu bersifat esensial maupun non esensial. Jadi tubuh itu mampu mensintesis asam amino yang bersifat non esensial. Sedangkan yang bersifat esensial itu hanya bisa didapatkan dari makanan. Ya, saya mohon teman-teman flashback kembali ingatannya mengenai jenis-jenis asam amino yang bersifat esensial maupun non esensial. Jadi yang bisa disintesa oleh hati, oleh tubuh kita adalah yang bersifat non esensial, sedangkan yang esensial harus didapatkan dari makanan. Nah, padahal kebutuhan tubuh akan asam amino itu, misalnya kita mau membuat enzim atau membuat hormon, misalnya butuh membentukkan hormon insulin, epinefrin ya, atau glukokortikoid, kortisol, atau hormon pertumbuhan misalnya tiroksin, triodotironin. Nah, di situ dia butuh jenis-jenis protein tertentu yang dimana komposisi asam aminonya tidak hanya asam amino non esensial tetapi juga ada esensial, sehingga dari makanan ya, protein dari makanan itu sumbangan yang diharapkan terbesar adalah asam amino yang bersifat esensial. Nah, ini ya di small intestine ini banyak sekali ya, antara tripsin, kimotripsin, elastase ya, karboksipeptidase. Nah, di situ sangat spesifik tergantung rantai proteinnya seperti apa, kemudian tergantung jenis atau susunan asam aminonya seperti apa. Nah, ini ada beberapa masalah yang sering muncul di orang-orang dengan kondisi intoleransi gluten ya, atau disebut sebagai kondisi celiac disease ya. Jadi dia tidak mampu mensintesis ya adanya gluten ya, jadi atau produksi dari gliadin yang tidak mampu dipecah atau tidak mampu dikonversi menjadi asam amino, sehingga kondisi orang-orang biasanya ada kecenderungan yang autisme itu intoleransi adanya gluten. Nah, adanya gluten itu tidak mampu dipecah oleh protease yang ada pada usus, sehingga protein itu akan diserap dalam bentuk polipeptida atau dipeptida, sehingga sering terjadi masalah alergen ya, karena seharusnya yang diserap itu adalah dalam bentuk asam amino. Nah, ini salah satu bentuk patologisnya. Nah, kemudian kita masuk ke protein yang ada di dalam tubuh. Di dalam tubuh ya, protein itu dipertahankan dalam jumlah yang konstan. Nah, maksudnya total protein tubuh itu diusahakan konstan ya, sehingga laju sintesis dan laju degradasi dari protein itu dipertahankan secara homeostasis.
kecuali ada kondisi-kondisi defisit atau kondisi-kondisi surplus. Nah, terjadi proses degradasi dan resintesis seluruh jenis protein tubuh. Nah, protein baik itu dari struktural maupun fungsional. Saya rasa di biokimia sudah dijelaskan dengan detail jenis-jenis protein struktural itu seperti apa dan fungsional itu seperti apa. Struktural itu yang membangun struktur tubuh, misalnya protein membran atau protein otot. Kemudian yang berbentuk fungsional itu contohnya misalnya hormon, enzim yang berperan sebagai regulator. Nah, di sini terjadi degradasi dan resintesis yang setiap saat atau setiap waktu itu terjadi terus-menerus, dipecah, dibentuk, dipecah, dibentuk, dipecah, dibentuk, dipecah, dibentuk, atau disebut sebagai proses turnover. Jadi protein turnover itu adalah proses degradasi dan sintesis protein yang terjadi secara simultan. Nah, tujuannya untuk apa? Simultan itu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan protein tertentu dan merilis yang tidak dibutuhkan atau memecah yang tidak dibutuhkan. Nah, protein turnover ini melibatkan sekitar 300 sampai 400 gram protein tubuh per hari. Jadi ini bukan protein total ya, tetapi protein yang di turnover setiap hari. Karena laju degradasi sintesis antara jenis protein yang satu dengan jenis protein yang lain itu berbeda-beda. Nah, umumnya yang model fungsional akan didegradasi dan diresintesis lebih cepat dibandingkan dengan protein-protein yang bersifat struktural, kolagen ya, protein yang ada untuk struktural itu disintesis dan didegradasi dalam kurun waktu yang lama, bisa berbulan-bulan. Nah, sedangkan untuk protein yang bersifat fungsional ya enzim, hormon, dia segera dipecah dan dia segera disintesis ya untuk kebutuhannya. Nah, protein turnover ini melibatkan asam amino yang ada di dalam tubuh yang sebagian besar berada dalam kumpulan pol asam amino yang ada pada liver tadi, yang ada pada hati. Jadi polnya ada di hati atau di liver, sehingga produksi dan degradasi protein itu sangat membutuhkan peranan dari organ hati. Nah, di dalam tubuh kita ya, di dalam tubuh manusia, pol asam amino itu berasal dari mana saja ya. Tadi kan di hati atau di liver ada pol atau kumpulan asam amino ya, dia ada banyak sekali asam amino yang berkumpul atau dia sebagai terminal asam amino. Nah, sumbangan asam aminonya dari mana sih? Yang pertama dari degradasi protein tubuh, misalnya otot terdegradasi adanya exercise, kemudian asam aminonya pecah dan dia dibawa ke hati. Yang kedua adalah dari makanan. Tadi setelah makan asam amino dari usus ke vena porta masuk ke hati. Kemudian yang ketiga adalah sintesis asam amino non esensial. Jadi hati itu mampu mensintesis asam amino yang bersifat non esensial. Yang esensial nggak mampu ya, yang mampu hanya yang non esensial. Seperti lisin, leusin, isoleusin itu esensial, jadi nggak mampu diproduksi sendiri oleh tubuh kita. Nah, karena ada sumbangan, tentunya ada kebutuhan. Jadi pol atau kumpulan asam amino yang ada di hati itu digunakan untuk apa saja sih? Yang pertama adalah untuk sintesis protein tubuh. Jadi ini ya, jadi digunakan untuk sintesis protein tubuh. Jadi misalnya kita membuat hormon, membuat enzim, membuat membran sel, itu didapatkan dari mana ya? Dari pol asam amino yang ada di hati tadi. Nah, tergantung kebutuhan spesifiknya, jenis asam aminonya apa, dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan senyawa lain yang membutuhkan nitrogen. Jadi di dalam asam amino itu kan mengandung gugus amin atau gugus nitrogen. Kadang-kadang dibutuhkan ya bentuk senyawa lain, tetapi dia bukan protein, tetapi dia butuh nitrogen. Nah, itu juga bisa diambilkan dari pol asam amino.
Maaf, saya izin. Kemudian yang ketiga adalah konversi asam amino menjadi glukosa. Kita harus ingat ada proses gluconeogenesis di mana produksi glukosa dari senyawa non karbohidrat. Prekursornya salah satu adalah asam amino. Pada saat kondisi tubuh drop, ya, puasa berkepanjangan, glukosa darah turun. Kemudian juga bisa dikonversi menjadi glikogen pada saat keseimbangan energi positif, ya. Kemudian bisa diubah menjadi asam lemak, ya, bisa diubah menjadi badan keton. Kalau mau disimpan menjadi trigliserid, ya, bisa diubah menjadi asam lemak atau badan keton untuk produksi energi juga. Jadi kalau kita mengkonsumsi protein dalam jumlah banyak, ya, ada yang dibuang sebagai urea atau sebagai amonia, ada juga yang bisa disimpan sebagai cadangan energi. Nah, cadangan energi simpanannya yang dalam kapasitas yang tidak terbatas adalah lemak. Makanya dikonversi menjadi asam lemak untuk produk atau simpanan energi. Nah, ini ya tadi dari diet, kemudian dari sintesis non esensial, kemudian dari degradasi protein tubuh. Dia di sini menyumbang pol asam amino yang ada pada hati. Kemudian kebutuhan untuk sintesis, ya, kebutuhan untuk sintesis protein tubuh, untuk yang model-model yang membutuhkan nitrogen tetapi bukan protein. Kemudian dia di sini digunakan untuk sintesis glukosa, ya, untuk badan keton dan produksi ATP. Jadi keseimbangan itu dipertahankan secara seimbang, ya, prosesnya, ya, proses untuk mempertahankan keseimbangan itu adalah proses deaminasi dan transaminasi. Apa itu transaminasi dan deaminasi, ya, nanti kita diskusikan. Yaitu intinya itu digunakan untuk mengatur supaya asam amino yang ada di dalam tubuh kita itu dalam keadaan yang setimbang. Nah, konsentrasi asam amino bebas dalam cairan ekstraseluler. Kalau saya bicara ekstraseluler itu artinya ada di dalam darah, plasma darah. Kalau intraseluler itu artinya ada di dalam sel. Ya. Jadi ada ekstrasel, ada intrasel, ada interstisial. Interstisial itu celah antara ekstrasel, antara pembuluh darah dengan intrasel, dengan di dalam sel. Nah, konsentrasi asam amino bebas dalam cairan ekstrasel jauh lebih rendah daripada di dalam sel-sel tubuh. Jadi konsentrasi asam amino di ekstrasel itu dipertahankan rendah supaya karena ini model transport yang transportasi dari ekstrasel ke intrasel bentuknya adalah transport aktif yang memerlukan ATP. Jadi meskipun gradiennya rendah, tetapi dia tetap mampu didistribusikan ke dalam sel-sel yang membutuhkan karena model transportasinya adalah transport aktif, ya. Jadi memerlukan ATP. Nah, terdapat beberapa sistem transport yang berbeda. Nah, usus halus dan tubulus proksimal, ya. Tubulus proksimal itu bagian awal dari filtrasi ginjal, ya, memiliki sistem transportasi umum untuk pengambilan asam amino. Nah, jadi kerusakan pada salah satu sistem ini menyebabkan ketidakmampuan untuk menyerap asam amino tertentu. Jadi orang-orang yang mengalami masalah di usus halus biasanya kadang-kadang adanya cancer atau adanya infeksi yang kronik kemudian dipotong, atau orang-orang dengan masalah gagal ginjal kronik biasanya mereka pasti mengalami masalah ketidakseimbangan asam amino di dalam tubuhnya, sehingga nanti proses sintesis dan degradasi protein akan tidak balance. Nah, kemudian nitrogen di dalam asam amino. Jadi asam amino, ya,
semoga masih ingat ya, gugus asam amino itu ada gugus amin, ada gugus karboksilat, kemudian ada gugus H, dan ada gugus R ya, atau rantainya. Nah, rantai itu yang akan mempengaruhi sifat dari asam amino yang satu dengan yang lain. Nah, kehadiran gugus asam amino di dalam protein, di dalam asam amino, gugus amin ya, gugus amin, kehadiran gugus amin membuat asam amino terkunci dari pemecahan oksidatif. Jadi kalau mau menggunakan asam amino sebagai bahan baku untuk produksi energi, yang dibutuhkan itu hanya karbon skeletonnya ya, atau kerangka karbonnya. Tidak bisa jika dia masih mengandung nitrogen. Nah, sehingga perlu adanya pelepasan gugus amin ya, untuk menghasilkan energi pada saat keseimbangan tubuh dalam keadaan energi negatif. Nah, oleh karenanya penghilangan atau pelepasan gugus amin, gugus nitrogen itu menjadi penting di dalam siklus metabolisme atau katabolisme dari protein. Nah, setelah dihilangkan ya, nitrogen ini kemudian dapat dimasukkan ke dalam senyawa lain atau diekskresikan. Jadi kalau tubuh dalam keadaan membutuhkan tambahan ATP atau tambahan energi, maka yang perlu dilakukan adalah yang pertama, asam amino dari protein dibebaskan dari gugus aminnya. Nah, setelah dia bebas ya menjadi karbon skeleton saja atau asam alfa ketoasid yang tidak ada aminnya, baru dia diproses untuk produksi ATP. Nah, nitrogennya tadi dikemanakan? Nah, setelah dihilangkan, nitrogen ini dapat dimasukkan ke dalam senyawa lain. Jadi bisa dipindahkan atau dibuang dengan kerangka karbon di metabolisme untuk menghasilkan energi. Jadi karbon skeletonnya tadi, asam amino yang misalnya dia mempunyai nitrogen, kemudian nitrogennya dibuang, dia hanya tertinggal karbon skeleton yang ini akan digunakan untuk proses-proses yang membutuhkan energi tadi. Misalnya dia butuh ATP atau untuk proses gluconeogenesis atau proses yang lain yang kira-kira akan memerlukan energi. Nah, disinilah adanya transaminasi dan deaminasi. Nah, apa itu transaminasi? Transaminasi secara sederhana merupakan proses ya, proses penyaluran gugus amin, amino atau amin itu sama, dari asam amino yang satu ke asam amino yang lain. Jadi di sini ada asam amino ya, dia punya R ini rantai tadi, kemudian dia punya NH3 gugus amino atau gugus amin, kemudian dia punya COOH atau COamin asam karboksilat, dan dia di sini punya H. Jadi tangannya ada 4, yang satu R, kemudian yang satu H, yang satu gugus amin, yang satu gugus karboksilat. Nah, transaminasi ini adalah proses pemindahan dari NH3 ya, dari asam amino ini ke alfa ketoglutarat ya. Jadi alfa ketoglutarat mendapatkan gugus amin berubah menjadi glutamat. Jadi alfa ketoglutarat itu merupakan aseptor atau penerima gugus amin di dalam rantai reaksi transaminasi. Nah, alfa ketoglutarat ini banyak terdapat di siklus Krebs ya. Jadi kemarin kita pada saat diskusi siklus Krebs, di situ ada senyawa antara yang disebut sebagai alfa ketoglutarat. Nah, ternyata di situ dia juga berperan dalam proses transaminasi. Makanya kemarin ada hubungan antara siklus Krebs dengan metabolisme protein ya. Ada di alfa ketoglutarat dan satu lagi aspartat ya. Nah, asam amino yang sudah kehilangan gugus amin, dia akan berubah menjadi alfa ketoasid. Nah, di sini dia hanya memiliki karbon skeleton atau kerangka karbon
yang sudah terbebas dari gugus amin. Kalau dia sudah seperti ini, maka dia bisa dikatabolisme untuk menghasilkan ATP atau diproses lebih lanjut menjadi dikonversi lebih lanjut menjadi senyawa yang dibutuhkan. Nah, sedangkan tadi ya penerima gugus amin adalah alfa kotoglutarat, dan dia setelah mendapatkan gugus amin dari asam amino tadi akan berubah menjadi glutamat. Jadi ini ya langkah pertama ya, dalam katabolisme ya, sebagian besar asam amino adalah transfer gugus amin ke alfa kotoglutarat. Jadi pada saat katabolisme produknya adalah asam alfa ketoasid ya, dan glutamat. Nah, ini banyak terdapat di dalam tubuh kita glutamat. Makanya ada pendapat bahwa mengkonsumsi MSG ya, monosodium glutamat itu dianggap, ada yang berpendapat bahwa itu tidak masalah. Ya, karena glutamat sendiri itu di dalam tubuh kita itu banyak sekali ya. Monosodium, mononatrium, natrium dan glutamat. Natrium itu ada banyak sekali di ekstrasel. Glutamat juga banyak sekali sebagai konversi atau perubahan dari alfa kotoglutarat setelah dia menerima gugus amin dari asam amino pada saat reaksi katabolisme. Sehingga ada beberapa ya yang berpendapat bahwa konsumsi MSG itu aman, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tidak aman. Nah, harus kita telah lebih lanjut bagaimana perkembangan riset-riset terakhir. Kalau saya sendiri ya cenderung kalau konsumsinya tidak atau masih di bawah upper level ya, atau batas acceptable daily intake ya, sedikit-sedikit saja, menurut saya tidak masalah. Yang tidak boleh itu kalau dalam jumlah yang banyak dan terus-menerus. Kita lanjutkan ke sini. Ya tadi ya ada pada katabolisme asam amino memberikan gugus amin ke alfa kotoglutarat, kemudian berubah menjadi asam alfa ketoasid, dan ini akan masuk ke katabolisme. Nah, glutamat tadi ya, glutamat yang dihasilkan setelah alfa kotoglutarat mendapatkan gugus amin dapat dideaminasi. Deaminasi itu penghilangan gugus amin secara oksidatif atau digunakan sebagai donor gugus amin dalam sintesis asam amino non esensial. Jadi glutamat yang mempunyai gugus amin tadi ya, bisa saja aminnya tadi dibuang kemudian masuk ke siklus urea menjadi amonia, menjadi siklus urea, masuk ke siklus urea dan akan dibuang melalui urin. Bisa seperti itu, bisa juga digunakan untuk sintesis asam amino non esensial. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau tubuh sudah banyak sekali gugus amin, sudah banyak nitrogen, maka nitrogen akan dibuang ke urin. Kalau kebutuhan untuk produksi tinggi, maka gugus amin yang didapatkan dari hasil donor tadi akan digunakan untuk produksi asam amino non esensial. Nah, perpindahan gugus amino dari satu kerangka karbon ke kerangka karbon ini dikatalisis oleh ini, yaitu bukan ID ya. Ini dikatalisis oleh aminotransferase atau transaminase. Jadi ada yang menyebut, kalau saat ini banyak disebut aminotransferase, jadi pentransfer gugus amin, atau transaminase ya, enzim yang berperan dalam transaminasi. Enzim ini ditemukan di dalam sitosol dan mitokondria sel di seluruh tubuh ya, terutama pada sel-sel hati dan ginjal, karena di situ banyak sekali terdapat pol asam amino dan proses transaminasi maupun deaminasi dilakukan. Nah, enzim ini keberadaannya tergantung pada adanya piridoksal fosfat ya, koenzim yang bahan bakunya adalah vitamin B6. Makanya B6 atau piridoksin
adalah salah satu jenis vitamin B yang berperan penting di dalam metabolisme protein. Defisiensi vitamin B6 akan mengganggu metabolisme protein tubuh. Nah, ini ada aminotransferase atau alanin aminotransferase, ya. Kemudian ada aspartat aminotransferase. Nah, perbedaannya ada di mana? Kalau yang alanin aminotransferase pada saat dia merubah alfa ketoglutarat tadi ya menjadi glutamat, maka yang terjadi di lain adalah perubahan dari alanin menjadi pirufat. Nah, sedangkan aspartat aminotransferase pada saat ada perubahan dari alfa ketoglutarat menjadi glutamat, maka yang di sisi lain akan terjadi perubahan aspartat menjadi oksaloasetat. Jadi ada perbedaan penerima gugus amin, ya. Kalau di sini yang pertama penerima gugus amin adalah pirufat, kemudian dia berubah menjadi alanin. Sedangkan yang bawah penerima gugus aminnya adalah oksaloasetat sehingga dia berubah menjadi aspartat. Nah, ALT dan AST ini banyak sekali keberadaannya di dalam hati dan ginjal. Nah, keseimbangan nitrogen di dalam tubuh dipertahankan dengan reaksi transaminasi. Pada saat keseimbangan nitrogen positif, jadi tadi keseimbangan nitrogen di dalam tubuh itu dipertahankan oleh transaminasi dan deaminasi, ya. Pada keseimbangan nitrogen positif ini untuk transaminasi dulu. Misalnya setelah kita makan makanan yang mengandung protein tinggi, misalnya minum susu atau makan daging, maka reaksi berfungsi pada degradasi asam amino melalui penghapusan gugus asam amino dan menyisakan asam alfa keto. Jadi kalau nitrogen banyak, ya, dari makanan misalnya, maka yang banyak dilakukan adalah degradasi asam amino. Jadi pelepasan gugus amin, ya, gugus amino dari asam amino sehingga berubah menjadi asam alfa keto. Kemudian asam alfa keto ini tergantung tubuh butuh energi apa tidak. Makan protein kadang-kadang butuh energi, kadang-kadang juga dia dalam keseimbangan energi positif, ya. Tergantung, ya. Kalau dia tidak butuh ATP, maka asam alfa keto itu akan dikonversi menjadi asam lemak dan disimpan menjadi energi dalam bentuk lemak. Kalau sudah menjadi asam alfa keto tadi tubuh membutuhkan ATP, maka bisa ke gluconeogenesis atau ke produksi ATP, ya. Kemudian pada keseimbangan nitrogen negatif, misalnya pasokan asam amino dari makanan tidak cukup, ya, memenuhi kebutuhan sintesis, misalnya pada saat puasa protein, reaksi biosintesis dilakukan. Jadi pada saat keseimbangan nitrogen negatif yang dilakukan adalah penambahan asam amino, ya. Jadi sintesis asam amino di dalam tubuh secara mandiri oleh hati itu ditingkatkan dengan cara menambahkan gugus amino ke dalam asam alfa keto yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau keseimbangan nitrogen kita negatif, tubuh akan sebisa mungkin mensintesis, ya, asam amino non esensial. Kalau keseimbangan nitrogen positif, maka yang banyak diproduksi adalah asam alfa keto, ya, aminnya dilepas, bisa dibuang atau bisa kemudian asam alfa ketonya digunakan untuk produksi senyawa lain. Nah, berbeda dengan reaksi transaminasi yang mentransfer gugus amino atau gugus amin, deaminasi atau deaminasi oksidatif oleh glutamat dehidrogenase. Kalau tadi enzimnya aminotransferase, kalau ini glutamat dehidrogenase, ya, dia melepaskan gugus amin sebagai amino bebas. Jadi kalau deaminasi
gugus aminnya dibuang begitu saja, dipotong, ya, tidak ada penerimanya. Tapi dia tidak ada penerima langsung, tetapi dia dipecah dan menjadi asam atau gugus amino bebas. Nah, reaksi ini terjadi terutama di hati dan di ginjal, ya. Asam alfa keto yang dihasilkan dapat memasuki jalur pusat energi metabolisme. Jadi asam amino tadi, ya, yang punya gugus amin tadi, aminnya ini dibuang untuk deaminasi, tapi nggak ada yang menerima. Dia dibuang begitu saja ke ekstrasel dan nanti dia akan dibuang kemungkinan besar melalui urin, ya, dengan produksi amonia kemudian urea. Jadi amin diubah menjadi amonia, kemudian diubah menjadi urea dan dibuang, diekskresikan. Sedangkan asam alfa keto yang dihasilkan tadi, dia akan digunakan untuk kebutuhan energi atau untuk metabolisme energi. Bisa gluconeogenesis, ya, bisa ketogenesis, tergantung spesifik karbon skeletonnya seperti apa. Apakah dia ketogenik, apakah dia glukogenik. Jadi amonianya dibuang, ya, sedangkan asam alfa ketonya kemudian digunakan untuk metabolisme energi. Jadi ini, ya, jadi dia pembuangan atau disposal of amino acid, sedangkan di sini adalah proses synthesis of amino acid. Nah, kalau pada transaminase, ya, jadi NH2 ditambahkan kepada alfa ketoglutarat menjadi glutamat kalau dia transaminase. Kalau deaminase, ya, deaminasi, kalau dia transaminasi tadi, kalau dia deaminasi, maka glutamat dia akan merilis, ya, merilis NH3, ya, membuang NH3 dan dia menjadi alfa ketoglutarat. Jadi dibuang saja, NH3-nya tidak ada yang menerima. Itu kalau deaminasi. Nah, untuk sintesis, ya, transaminasi ini dari alfa keto menjadi glutamat. Ya, dia dari untuk transaminasi dari alfa keto acid menjadi asam amino, mendapatkan NH3, ya. Sedangkan untuk sintesis, ya, untuk sintesis itu transaminase itu berarti adanya alfa keto acid ditambahkan gugus NH2 atau NH3 menjadi asam amino. Kemudian untuk yang deaminase, ya, deaminase dia dari alfa ketoglutarat mendapatkan tambahan NH3 menjadi glutamat. Jadi kalau transaminasi ada penerima gugus amin atau ada donor gugus amin, sedangkan untuk deaminasi, ya, gugus amin bebas, ya, dia dilepaskan bebas, dibuang pada saat dia katabolisme atau dia pada saat sintesis, dia mendapatkan NH3 dan produksi asam amino non esensial. Nah, arah reaksi ini tergantung pada konsentrasi relatif glutamat, alfa ketoglutarat, amonia, dan rasio enzim. Jadi misalnya setelah mengkonsumsi protein, kadar glutamat di hati meningkat. Jadi pada saat kita mengkonsumsi protein, glutamat di hati meningkat dan reaksi berlangsung ke arah degradasi asam amino. Karena glutamatnya tinggi, banyak gugus amin, sehingga harus banyak yang dibuang gugus aminnya menjadi amonia. Nah, reaksi juga dapat digunakan untuk mensintesis asam amino dari asam alfa keto yang sesuai. Jadi ada kalanya pada saat glutamat tinggi itu gugus aminnya dibuang. Ada kalanya glutamat yang tinggi tadi gugus aminnya didonorkan untuk produksi jenis asam amino yang lain. Kan tadi banyak asam amino jenisnya. Bisa juga langsung dibuang menjadi amonia, bisa juga didonorkan untuk produksi asam amino non esensial yang lain. Nah, pada tingkat energi rendah di dalam sel, ya, pada saat puasa misalnya, degradasi yang utama, katabolisme.
oleh glutamat dehidrogenase yang tinggi ya, memfasilitasi produksi energi ya. Jadi pada saat lapar atau puasa banyak asam amino yang dideaminasi ya, dilepas gugus aminnya, kemudian asam alfa ketoasid atau karbon skeletonnya digunakan untuk produksi ATP. Nah ini ada tadi ya, tadi kan gugus amin tadi dibuang, kemudian dikonversi menjadi amonia dan menjadi urea, kemudian dibuang melalui urin. Ada dua mekanisme pengangkutan ya, pengangkutan urea ya. Yang pertama ya, terdapat dua mekanisme pengangkutan amonia dari jaringan perifer ke hati untuk dikonversi menjadi urea. Yang pertama, caranya ada dua, menggunakan glutamin sintetase untuk menggabungkan amonia dengan glutamat untuk membentuk glutamin ya, non toksik. Nah, glutamin diangkut dalam darah ke hati dan dipecah oleh glutaminase menjadi glutamat dan amonia bebas. Dari jaringan bentuknya glutamat. Kenapa diubah menjadi glutamin? Karena kalau glutamat terlalu berlebihan bersifat toksik untuk sel, sehingga lebih amannya dibuat menjadi glutamin. Glutamin kemudian dia dialirkan ke dalam darah menuju ke liver, ke hati. Di hati glutamat glutamin yang ada diubah menjadi glutamat lagi oleh glutaminase. Nah, sehingga glutamat ini tetap ada dan NH3-nya yang dibuang ke urin melalui siklus urea. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, melibatkan transaminase pirufat ya. Pirufat itu produk akhir glikolisis aerobik yang menjadi alanin ya, terutama ini pada otot. Kemudian alanin diangkut oleh darah ke hati, di mana ia diubah menjadi pirufat lagi-lagi dengan transaminasi. Jadi ini ya, adanya di otot ini pirufat ya menjadi alanin di otot, pirufat kemudian menjadi alanin ya, alanin dibawa ke hati ya, di hati transaminasi lagi menjadi pirufat, kemudian di sini terjadi proses gluconeogenesis. Masih ingat ya, gluconeogenesis tidak bisa terjadi di otot, dia hanya bisa terjadi di hati. Sehingga hasil pirufat yang ada pada otot dikonversi menjadi alanin, alanin kemudian dia akan menjadi pirufat. Nah, pirufat kemudian baru dikonversi menjadi glukosa di hati, gluconeogenesis. Jadi secara itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan ke-9 mengenai metabolisme protein tahap pertama. Kemudian nanti selanjutnya ada metabolisme protein lanjutan yang membahas siklus urea dan lebih detail mengenai transaminasi serta deaminasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.